selamat bergabung Sobat IMC dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya senang sekali saya Astri Ovi bisa menyapa semua Sobat IMC yang sudah bergabung dan juga sudah menyaksikan sebuah YouTube series Cek Fakta Reproduksi Perempuan. Tentunya hari ini saya tidak akan sendirian karena di sini saya akan mengundang seorang dokter spesialis kebidanan dan kandungan konsultan dan juga subspesialis fertility dan hormon reproduksi yang juga sekaligus ahli bedah laparoskopi di IMC Pulau Mas. Dan beliau ini merupakan lulusan terbaik dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta dan juga Universitas Schleswig-Holstein di Jerman. Langsung saja kita sapa bersama Dr. Caroline Tirtayasa. Halo dokter. Juga Vi. Apa kabarnya hari ini? Baik banget. Senang sekali ya kita ketemu di Hari Ibu ini. Luar biasa ya dok ya, spesial. By the way, selamat Hari Ibu Ya, Dr. Caroline. Selamat Hari Ibu juga. Selamat Hari Ibu juga untuk semua perempuan kuat yang menyaksikan acara ini. Luar biasa ya. Ini bertepatan dengan Hari Ibu. Kita di sini juga para perempuan sudah hadir dan mungkin yang menyaksikan di sini mungkin banyak yang mikir kayak saya pria berarti saya salah ruangan. Enggak juga ya, karena kita punya ibu, punya kakak, punya adik, punya anak perempuan ya. Betul. Jadi bisa nanti informasi yang mungkin didapatkan hari ini di-share ya. Baik, langsung saja kalau begitu dok, tanpa berlama-lama kita langsung mulai. Ya. Karena pembahasan hari ini sesuai dengan tema ada apa dengan ibu. Nah, kenapa katanya tuh ibu sih yang diambil? Dan kenapa tema utama kita ngomonginnya soal ibu? Iya. Jadi ibu itu adalah pilar bangsa. Ya, kalau kita ngomongin ibu konotasinya pasti perempuan dong. Betul. Ya. Nah, perempuan ini harus terang, harus paham betul kesehatan organ reproduksinya. Kenapa begitu? Karena organ reproduksi inilah yang menjadikan Anda seorang perempuan yang utuh. Ya. Dan perempuan yang sehat organ reproduksinya, dia akan menjadi pilar bangsa yang kuat juga. Ya. Karena itu, mengapa kita angkat isu kesehatan reproduksi ini? Karena memang di masyarakat Indonesia, kesehatan reproduksi perempuan itu masih dianggap tabu ya. Kita kalau ngomong, ya kita kalau ngomong kesehatan reproduksi itu masih bisik-bisik ya, ngomongin keputihan, vagina, menstruasi, ya itu masih dianggap tabu. Karena itu dalam bidang kesehatan reproduksi ini banyak mitos sehingga banyak perempuan yang tersesat ya, mempercayai sesuatu yang salah gitu. Nah, kita hadir di sini sebetulnya kita membuat serial acara ini untuk mencerahkan semua perempuan sebetulnya untuk kesehatan reproduksinya. Ujung-ujungnya sih nantinya kita inginnya semua perempuan lebih menjadi perempuan yang sehat, kuat. Dia bisa menjadi seorang provider yang baik untuk ibunya, untuk anak perempuannya, untuk suaminya. Ya, kalau keluarganya sehat, berarti kan bangsa ini juga seluruhnya akan sehat dan kuat. Itu intinya sebetulnya. Betul dok. Tapi kenapa sih perempuan? Kenapa harus perempuan? Karena kan kita kalau ngomongin soal gender ada perempuan dan laki-laki. Terus kenapa, apa yang membedakan dok? Dan keduanya juga sama-sama memiliki istilahnya organ reproduksi seperti itu ya. Nah, itu intinya. Karena begini, organ reproduksi perempuan dan laki-laki itu beda banget nih. Ya. Kalau perempuan organnya semuanya letaknya di dalam, tidak terlihat. Kalau laki-laki sudah ada di luar. Ibaratnya begini, kalau laki-laki organ kelaminnya terkena penyakit kutil kelamin deh, yang simpel dia udah tahu tuh, dia udah tahu, dia aware, dia bisa datang ke dokter penyakit kulit dan kelamin untuk dicek dan diobati, ya kan? Tapi kalau kita perempuan, tahukah Anda gejala awal kanker mulut rahim aja tidak ada gejalanya sama sekali, dan itu tidak terlihat, tidak berasa, tidak bergejala sama sekali. Ya, taunya bagaimana? Taunya kalau ke dokter ginekologi tuh dicek, oh mulai merah nih mulut rahimnya, mulai ada tanda-tanda karena cancer atau saat pap smear gitu baru ketahuan. Karena organ reproduksi perempuan itu letaknya di dalam, tidak terlihat. Ya, kalau kamu kena gejala awal kanker mulut rahim aja tidak bergejala, kamu nggak tahu. Itu pentingnya mengapa yang kita angkat kesehatan reproduksi perempuan. Dan sekali lagi, pilar bangsa itu bukan bapak-bapak ya, tapi ibu-ibu. Nah, itu nih, kita harus bangga jadi perempuan ya dok ya. Betul. Oke, jadi kalau boleh disimpulkan berarti perempuan ini memiliki sesuatu yang sangat penting gitu ya di alat reproduksi ini sendiri. Betul, sangat spesial. Sangat spesial. Itu dia yang membuat perempuan berbeda dengan laki-laki. Ya. Ya.
Dan dimana kalau misalnya kita juga merasa mencintai organ reproduksi kita juga harus mulai aware nih sama kesehatannya, seperti itu ya dok. Karena balik lagi tidak terlihat dari luar, ya harus ada pengecekan khusus. Berarti kalau perempuan harus ada rutin konsultasi ke dokter atau bagaimana dok? Ya betul, rutin check up screening ginekologi. Check up ginekologi itu kan mencakup pap smear, deteksi dini kanker mulut rahim, dan juga USG transvaginal, ya bukan USG perut ya, USG transvaginal untuk melihat rahim itu ada miom kah atau ada kista kah di hidung telur, ya yang bisa menjadi calon kanker ovarium misalnya. Nah, check up ginekologi itu cukup setahun sekali, nggak susah kan untuk diri sendiri ya, kamu lakukan lah setahun sekali. Nah itu terbatas hanya untuk yang sudah menikah atau gimana tuh dok kalau kesehatan reproduksinya? Kesehatan reproduksi itu mencakup seluruh perempuan sebetulnya. Dari anak perempuan mulai mendapat menstruasi awal sampai nenek-nenek. Problemnya itu bervariasi. Judulnya perempuan pokoknya. Ya, bayangkan ya, anak remaja perempuan misalnya dia baru mens pertama, misalnya mensnya nggak teratur, atau berbulan-bulan tidak mens, atau mensnya sekali datang banjir banget, atau mensnya sakit, itu sudah bisa terjadi loh pada anak perempuan umur 13 tahun itu sudah bisa terjadi. Ya, nah nanti ketika dia mau menikah, dia mengalami problem susah hamil misalnya, keputihan, ada miom, ada kista, itu masalah di wanita usia reproduksi itu masalah tersendiri lagi. Dan ketika hamil harus kontrol hamil rutin, melahirkan, kemudian harus berkontrasepsi misalnya kalau dia mau menjaga jarak. Nah itu juga problem tersendiri lagi tuh. Nah nanti kalau sudah pernah menopause dan menopause, problem tersendiri lagi ketiadaan hormon yang sudah mulai berkurang, kemudian juga terapi suli hormon nanti untuk wanita menopause, belum lagi problem turun peranakan misalnya di saat kita udah nenek-nenek. Banyak ya dok. Umur 70, 80 tahun ada benjolan keluar dari kemaluan, turun peranakan, itu problem tersendiri lagi. Terlalu banyak anak harus disteril misalnya, itu banyak banget ya. Itu jadi wanita, perempuan sebetulnya problemnya dari awal dia mulai menstruasi sampai ketika dia menjadi seorang nenek. Nah itu problemnya bervariasi. Dan kalau misalnya kita nih sebagai perempuan, bagaimana sih cara menunjukkan kita tuh cinta atau kita aware terhadap organ wanita kita atau organ perempuan kita nih? Nah, jadi untuk bisa aware, seorang perempuan itu harus mengerti anatomi organ reproduksinya itu apa aja organ reproduksi itu, ya, dan mempunyai pengetahuan untuk menjaganya supaya kalau ada apa-apa kita tahu, lakukan check up ginekologi juga, ya. Jadi sebelum penyakit itu tambah parah, kita udah tahu duluan dong, ya. Jadi bisa menjaganya dengan lebih baik. Nah balik lagi soal ibu nih ya, tadi kan sempat dibilang di awal kalau pilar dari bangsa ini adalah perempuan, bukan laki-laki ya. Balik lagi ke sosok ibu, cuman kan kalau yang kita tahu di dok ngomongin soal ibu itu adalah yang sudah melahirkan, yang sudah memiliki anak gitu ya, lalu dipanggil ibu gitu ya sama anaknya. Nah itu setuju nggak sih dokter dengan statement itu? Saya nggak setuju, karena ibu itu mainly yang utamanya dia adalah seorang provider sebetulnya. Providers nih ya, bukan cuma handphone yang punya provider ya. Perempuan juga ini kita sebagai provider loh ya. Iya. Jadi tidak peduli dia seorang perempuan yang sudah pernah melahirkan atau dia belum pernah melahirkan, dia adalah seorang ibu, provider kasih sayang untuk suaminya, untuk anak-anaknya, untuk ibunya, untuk keluarganya, untuk tetangganya, bahkan sahabatnya, teman-temannya, ya. Provider apa misalnya makanan misalnya, ya anak-anak juga kalau lapar yang dicari bukan bapaknya tuh biasanya, ibunya dia makan. Kalau lagi sakit di sekelilingnya dia provider care, ya dia yang memprovide semuanya, pelukan, pengobatan, rangkulan. Seorang perempuan itu adalah provider buat keluarganya dan orang-orang di sekitarnya. Itu pentingnya perempuan. Itu pentingnya perempuan. Karena itu dia harus sehat, ya karena banyak yang membutuhkan dia. Ya, jadi seorang ibu, kalau kita ngomong ibu, dia adalah provider itu. Jadi tidak terbatas artinya pada yang sudah pernah melahirkan saja. Ya. Nah kalau ngomongin juga soal ibu gitu ya, yang mana tadi dibilang pilar bangsa, penting sekali. Nah sebagai seorang ibu apa saja sih yang harus dimiliki sebenarnya dok? Dan berkaitan dengan apa yang kita bahas hari ini. Jadi sebagai seorang ibu dia harus punya organ reproduksi yang sehat, itu dia. Ya. Kenapa sih? Karena organ reproduksi itu sekali lagi yang menjadikan Anda seorang perempuan. Ya.
Jadi perempuan yang sehat dan kuat, dia tidak akan mudah terjerumus terhadap hal-hal yang tidak diinginkan ya, seperti isu-isu masalah kekerasan seksual akhir-akhir ini, ya, kemudian juga masalah penyakit-penyakit kanker ginekologi, ya, dia tidak akan masuk ke sana kalau dia seorang perempuan yang sehat dan kuat. Oke, dan menurut saya pribadi juga ya, sebagai ibu yang kuat juga ya, nggak boleh tuh diterpa sama mitos-mitos yang ada, karena kan banyak banget mitos yang ada di masyarakat ya, Dok ya, yang mana suka menyesatkan. Jadi kalau misalnya mau tahu yang faktanya atau yang pastinya, nggak ada salahnya kalau berkunjung ke mungkin dokter obgyn dan lain sebagainya untuk mengecek berkala organ reproduksi. Nah, apalagi sih Dok kalau misalnya ngomongin soal mitos-mitos dari organ reproduksi yang biasanya ada di masyarakat tuh, rata-rata apa sih Dok? Banyak banget nih ya, Via. Saya ambil contoh satu persatu nih, wanita sepanjang usia reproduksi, ya. Mitos pada anak remaja misalnya, ya, mitos bahwa kalau masih anak remaja, belum pernah berhubungan seksual, masih virgin lah istilahnya, Bang, Anda tidak akan terkena penyakit-penyakit seperti miom, kista, endometriosis. Nah, itu mitos. Itu mitos, Itu Dok? mitos. Saya bahkan sampai hari ini taunya yang sudah menikah tuh, Dok. Nah, ya, itu mitos banget. Saya pernah melakukan laparoskopi anak umur 14 tahun itu dengan endometriosis stadium 1-2 yang penuh, juga miom submukosa 4 cm. Ya, jadi itu mitos. Jadi perempuan itu sejak dari awal pertama mens sudah bisa terkena penyakit organ reproduksi. Oke. Itu mitos yang pertama ya. Itu baru pertama tuh ya. Mungkin nanti kita bisa bahas di satu episode mungkin ya untuk itu ya. Betul. Jadi episodenya bakal banyak nih. Iya. Jadi selalu ikut ya supaya tambah pinter. Betul. Biar kita jadi perempuan yang kuat. Terus mitos apa lagi ya? Satu lagi mungkin yang paling sering ada di masyarakat, tapi ternyata itu mitos. Betul. Mitos yang mengatakan perempuan kalau udah mau menopause ya, mensnya memang tambah banyak karena ngabisin. Ya, udah mau menopause kan, ngabisin nih, jadi mens tambah banyak. Nah, itu mitos. Yang benar adalah perempuan kalau menopause, pramenopause, harusnya mensnya tambah sedikit karena hormon makin gak ada dong. Itu yang benarnya. Oke. Ya, jadi kalau mens Anda tambah banyak menjelang usia menopause, hati-hati. Mungkin ada miom, kista, penebalan dinding dalam rahim, adenomyosis, macam-macam. Oke, wow. Jadi banyak banget sebenarnya mitos-mitos yang ada di masyarakat yang kita tuh nggak tahu, dan mungkin para laki-laki ini juga nggak aware gitu ya, karena merasa kayak yang punya mah istri saya, yang punya mah anak saya nggak usah ngurusin organ reproduksinya, nggak juga ya. Jadi harus sebagai orang tua juga kita mungkin harus bisa sering tanya ya. Kan bapak-bapak juga punya anak perempuannya nanti yang baru menstruasi. Betul. Iya. Atau kalau istrinya sakit dia juga repot banget tuh. Benar, karena sosok ibunya jadi hilang ya. Betul. Atau ibunya dia sakit. Nah, lebih pusing lagi kan. Ya, benar. Nah, mungkin seperti itu ya. Jadi Sobat IMC, kalau misalnya ada yang mungkin masih berpikiran, saya kayaknya nggak penting nih atau nggak perlu nih edukasi tentang organ reproduksi, salah banget berarti ya, Dok ya. Salah banget. Oke, karena terutama untuk perempuan sendiri ini penting sekali untuk mengetahui dan juga mengerti soal kesehatan organ reproduksi agar nantinya kita bisa menjadi perempuan yang kuat ya, Dok ya. Nah, dan sehat. Kuat dan sehat. Nah, ngomongin soal kuat juga nih, Dok, kalau aku selama ini sering banget mendengar ya, ada teman-teman aku yang juga sharing soal kekerasan seksual. Terus juga aku baca di sosial media ataupun di platform berita banyak juga tentang isu-isu kekerasan seksual. Setelah aku baca, rata-rata korbannya adalah perempuan, Dok. Iya. Nah, padahal harusnya kan tadi kalau dokter bilang ya, perempuan Indonesia harus adalah perempuan yang kuat. Nah, kalau ngomongin soal kekerasan seksual, berarti perempuannya kan lemah, Dok. Nah, ini gimana nih? Apa relasinya dengan apa yang kita bahas hari ini? Ya, betul. Jadi isu kekerasan seksual ini juga berkaitan dengan momen Hari Ibu juga, makanya kita bahas juga saat makanya ini. Kita launching episode pertamanya hari ini, gitu ya. Dan berkaitan dengan episode berikutnya. Kenapa perempuan itu harus sehat dan kuat? Ya, kalau dia sehat, dia otomatis akan jadi perempuan yang kuat. Ingat pepatah mens sana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Betul. Ya, itu yang kita pegang. Ya. Jadi kalau seorang perempuan bisa memaintain kesehatan organ reproduksinya, ya dia tahu apa saja yang bisa menyebabkan penyakit hubungan seksual misalnya, penyakit kelamin misalnya, ya. Dan itu akan membekali dia untuk selalu taking care of organ reproduksinya sendiri. Dan
kalau dia sehat, dia otomatis akan kuat. Dia akan berani berkata tidak tuh terhadap, kalau sudah mulai terjerumus, mulai ada ajakan masuk ke arah kekerasan seksual, dia akan berani berkata tidak. Saya tidak mau, stop. Ya, saya tidak mau. Nah, itu harus bisa itu dilakukan. Ya, dan itu hanya bisa dilakukan kalau si perempuannya tahu dong, dia ngerti organ reproduksinya. Ya kalau nggak ngerti mana tahu gitu ya. Dia harus jaga itu, ya. Dan dia harus, ya kalau dia kuat dan sehat, dia akan bisa tuh berani berkata tidak gitu terhadap pelakunya. Ya. Oke, seperti itu ya dok ya. Tapi saya setuju banget sih kalau ngobrolin soal ini, karena saya sendiri adalah anak perempuan, di mana orang tua saya lumayan tabu dok membicarakan soal organ reproduksi, sehingga mungkin pengetahuannya tidak sebanyak yang seharusnya gitu ya dok ya. Jadi kita sebagai orang tua juga mungkin ya, ibu dan bapak yang nonton itu juga sebenarnya punya peran ya di rumah untuk bisa mencerdaskan juga perempuan-perempuan yang ada di Indonesia. Seperti itu ya dok ya. Oke, nah kalau saya lihat nih dok, sehari-hari dokter ini kan suka sharing-sharing dan juga memotivasi banyak orang untuk tetap aware tentang kesehatan reproduksi. Apa sih sebenarnya yang melatar belakangi dokter akhirnya nih orang-orang harus banyak yang tahu nih? Iya, betul. Sebetulnya berawal dari begitu banyak pertanyaan dilontarkan pasien-pasien saya di ruang poliklinik. Ya, kelihatannya kok mestinya seorang perempuan udah mesti tahu dong keputihan itu kayak apa sih, ya. Kalau perdarahan tuh mesti segera datang, ya. Nah itu kadang-kadang saya sedih juga ya, banyak perempuan tuh yang buta urusan kesehatan reproduksi. Karena itu saya sedikit demi sedikit mulai membuat konten-konten edukasi kesehatan reproduksi perempuan ya di media-media sosial saya, di Instagram, di YouTube channel saya, video-video singkat untuk edukasinya, ya. Karena memang di masyarakat saya lihat banyak mitos tuh. Dok, kata ibu saya, katanya nggak perlu kok kalau saya masih nona gitu saya check up ginekologi. Betul ya, aku juga taunya kayak gitu dari kecil. Katanya kalau mens itu wajar-wajar aja kok, rasanya sakit gitu. Wajar aja kok kalau ada jedanya 4 bulan sekali gitu, kayaknya wajar aja gitu. Iya, tahu-tahu pas saya cek, wah kok masih muda udah ada miom, udah ada kista gitu ya. Kadang-kadang sedih gitu loh kita ngelihatnya ya. Karena banyaknya mitos sehingga banyak tersesat yang membuat mereka terlambat datang ke dokter karena dianggapnya biasa. Ya. Nah itu ya sebetulnya kita tuh mau berantas itu ketidaktahuan. Mitos-mitos ini harus kita berantas. Jadi kita tampil dengan fakta untuk membuat perempuan itu semakin aware, semakin ngerti gitu, sadar. Ya kalau dia tahu, dia akan sadar menjaga organ reproduksinya sendiri, akan menjadi perempuan yang kuat dan cantik serta pintar gitu. Maunya begitu sebenarnya target acara-acara kita berikutnya ini nanti. Oke, nah mungkin nanti kalau ada sobat IMC yang mau nih ya ada pembahasan khusus tentang organ perempuan yang bagian mana gitu, mungkin boleh request kali ya, boleh drop komen juga di bawah maunya sebenarnya kita bahasnya apa sih gitu ya dok ya. Nah seperti yang tadi mungkin boleh saya kutip ya dari yang tadi dokter sudah sampaikan. Jadi kalau misalnya penyakit-penyakit yang ada di organ perempuan itu semakin cepat terdeteksi, itu akan semakin mudah untuk ditangani gitu ya dok ya. Betul, karena kan dia perlu organ reproduksinya. Betul. Ya, itu menjadi hamil misalnya, untuk hamil, melahirkan ya, atau untuk berumah tangga dia perlu organ reproduksinya. Ya, kalaupun dia nggak mau hamil dan melahirkan, dia perlu ovarium tuh untuk provide hormon secara alami normal ya, supaya dia bisa memasuki masa pramenopause dan menopause dengan mulus juga. Gitu. Itu ya targetnya seperti itu. Itu ya intinya, tapi pembahasannya luar biasa. Ini membuat aku makin terbuka lagi wawasannya ya dok ya. Gak cukup sepertinya cuma 1 episode, makanya saksikan terus series ini karena akan banyak episode lainnya yang membahas secara detail ya dok ya. Kalau sekarang mungkin kita secara general dulu ya, seperti itu. Nah terakhir dok, untuk menutup sesi obrolan kita hari ini, mungkin dokter mau menyampaikan pesan untuk seluruh perempuan yang ada di luar sana mengenai organ reproduksi. Iya betul. Jadi pada momen Hari Ibu ini saya ingin mengajak semua perempuan untuk bangkit ya. Bangkit itu maksudnya sadar dirilah gitu ya. Cerahkanlah pengetahuan Anda tentang kesehatan organ reproduksi perempuan ini. Ya, karena perempuan itu harus menjadi perempuan yang sehat dan kuat. Ya, karena dia adalah pilar bangsa dan pilar keluarga sekali lagi. Ya, jangan terjebak mitos yang sesat. Ya, jadi Anda berkewajiban nih para perempuan ya untuk menjadi perempuan yang sehat dan kuat demi diri Anda sendiri
demi calon anak-anak atau anak-anak Anda nanti, ya, juga demi suami Anda, demi keluarga Anda, dan demi bangsa ini. Itu misinya, ya. Baik, seperti itu ya dok ya. Luar biasa, terima kasih banyak loh dok untuk waktunya. Di tengah kesibukannya sudah diluangkan untuk ngobrol-ngobrol hari ini. Dan semoga nanti episode berikutnya juga lebih mengedukasi teman-teman lagi ya Sobat IMC yang sudah bergabung di sini. Nah Sobat IMC, aku juga mau mengingatkan, jangan lupa kalau misalnya ada yang mau ditanyakan ke Dr. Caroline untuk episode berikutnya, atau mungkin ada masukan untuk ide episode berikutnya mau bahas tentang apa, boleh drop komen di bawah ini, dan jangan lupa juga untuk subscribe ya RSIMC di YouTube. Dan aku juga mau mengingatkan kalau ada pertanyaan secara rinci juga boleh DM langsung atau direct message ke Instagramnya Rumah Sakit IMC, yaitu di @rs.imc. Sekali lagi @rs.imc, silakan langsung DM ke situ. Dan kalau untuk juga mengetahui soal edukasi tentang organ reproduksi lainnya, Anda bisa langsung loh untuk follow sosial medianya Dr. Caroline ya. Nanti kita akan tampilkan di layar, silahkan bisa dilihat. Dan juga kalau mau konsultasi langsung dengan Dr. Caroline, bisa langsung main nih ya ke IMC Pulau Mas. Nanti juga jadwal prakteknya akan kami tayangkan ya di layar. Oke, kalau begitu Dr. Caroline, terima kasih banyak untuk waktunya sekali lagi. Selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu juga, Ovi. Dan kita akan bertemu lagi di seri-seri berikutnya, tentunya hanya di acara kesayangan kita, YouTube series Cek Fakta Reproduksi Perempuan.